Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Indiro Fitriandini. Di segmen yang sama teman-teman, masih segmen ngopi. Ngomong apa sih? Jadi kali ini ngopi kita masih berkaitan dengan video yang sebelumnya tentang ujub ya, pangkal sifat-sifat tercela. Yang pertama ujub, dan yang sekarang nih mau kita bahas lanjutan dari ujub itu, yaitu sombong. Apa sih sombong itu, teman-teman? Pembahasan tentang sombong ini ada di halaman 213. Di sini ada subjudulnya, sombong hanya milik Allah. Ujub adalah kunci pembuka bagi penyakit lain yang tidak kalah bahayanya, yaitu sombong. Wah, bahaya nih. Sombong adalah meninggikan diri di atas orang lain, yakin kalau dirinya lebih berderajat dibandingkan dengan yang lain. Penyakit ini sangat dibenci Allah dan pengidapnya dibinasakan. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kemuliaan adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Siapa menantangku dengan melepaskan salah satunya, pasti aku binasakan dan takkan aku gubris. Menentang di sini tentu saja hanya kiasan, karena tidak satu pun dapat naik menghadap Allah lalu menentangnya. Menantang di sini sebatas persepsi manusia. Kenapa Allah sangat murka terhadap kesombongan, apapun itu bentuknya? Karena tidak sejalan dengan hakikat manusia. Memangnya Anda siapa, wahai orang sombong? Siapa lu? Awal Anda gitu, asal muasal Anda adalah setetes mani berbau busuk, setetes air hina yang jika jatuh ke baju, orang akan mual dan buru-buru mengelapnya. Cairan menjijikkan inilah asal muasal penciptaan Anda. Lalu apa yang bisa Anda banggakan? Apa yang bisa Anda sombongkan? Pada akhirnya, Anda juga akan menjadi bangkai busuk. Bagaimanapun cintanya manusia, takkan ada yang mau mendekati orang mati yang sudah 3 atau 4 hari dibiarkan tanpa pengawet atau tanpa dikuburkan. Selain itu, Anda juga tidak memiliki daya. Ketika diserbu penyakit, diserang lapar, dan digempur rasa takut, bagaimanapun hidup Anda tidak lepas dari sifat lemah, betapapun Anda mengira kokoh dan kuat. Iya sih ya, kayak sekarang aja nih, lagi ada wabah di seluruh dunia. Ya itu menunjukkan banget kalau kesombongan, ya kekuatan, dan ya gitulah, pokoknya apa yang dipunya manusia itu hanya karena wabah satu virus saja ini sudah menggemparkan. Dan itu sebagai pertanda bahwa manusia itu memang gak berdaya sama sekali gitu. Kalau bukan karena anugerah dan taufiknya, maka ya manusia tidak akan bisa melakukan apapun. Oke, aku lanjutin ya. Alkisah, seorang raja zalim hendak melintas di satu jalan. Kebetulan di situ seorang kakek sedang berjalan pulang. "Woi, minggir woi," gitu katanya prajuritnya. "Rumahku di ujung jalan dan aku harus segera sampai," kata sang kakek. "Aku bilang minggir, bentak prajurit. "Memang kenapa?" tanya sang kakek. "Sebentar lagi raja akan lewat," jawab prajurit. "Raja akan lewat. Bukankah jalan ini cukup lebar, cukup untukku dan rajamu itu?" jawab sang kakek. "Beraninya kau bilang begitu?" kata prajurit. "Iya," tegas sang kakek. Karena takut, akhirnya prajurit itu membiarkan kakek tadi lewat. Kakek itu adalah seorang soleh yang sangat disegani masyarakat. Tetapi mereka juga tahu bahwa raja takkan segan-segan membunuhnya. Begitu tiba, raja langsung bertanya, "Siapa orang ini?" "Ia tidak mau minggir, katanya jalan ini cukup untuk dia dan raja," jawab prajurit. "Benarkah ia berkata begitu?" selidik raja. "Benar raja," jawab prajurit. Raja terdiam. Begitu mendekat, ia mengucap salam kepada kakek itu dan dibalasnya, "Kenapa engkau tidak mau minggir?"
Bukankah mereka sudah memberitahu kalau aku mau lewat? Tanya raja. Jalan ini cukup untukku dan untukmu, jawab kakek. Tahukah engkau sedang berbicara dengan siapa? Tanya raja. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Bukankah kamu yang berasal dari mani berbau busuk dan akan berakhir menjadi bangkai membusuk juga? Bukankah kemana-mana engkau selalu membawa kotoran di dalam perut? Jawab kakek. Mendengar jawaban itu, raja tadi tertegun, malu, tertunduk, lalu bertaubat. Rupanya Allah yang Maha Pengasih menginginkan raja itu menjadi orang baik dan melangkah di atas jalannya. Oke, selanjutnya di sini ada subbab lagi. Tawadu obat mujarab, adalah obat mujarab. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku benar-benar heran melihat orang takabur. Padahal ia sebenarnya rapuh. Ia bisa mati karena mengkelan, busuk karena keringat, dan tidak bisa tidur karena kutu busuk. Jika ia mengkel, mengkel ya? Makanannya tersendat di tenggorokan. Nelen gitu mungkin ya. Ia bisa mati kalau tidak diselamatkan Allah. Jika keringatan dan tidak mandi baunya apak. Dan ia tidak bisa tidur jika digigit kutu busuk. Geletar wah. Kutu busuk alias geletar. Jika keadaannya seperti ini, bagaimana akan sombong? Pada awalnya ia bukan apa-apa, pada akhirnya ia juga bukan apa-apa. Apa yang bisa disombongkan? Hanya ada satu resep untuk mengobati penyakit ini, yaitu tawadu, merendah. Dan ini bisa dicapai dengan selalu mengingat bahwa dirinya bukan apa-apa, bahwa ia sebenarnya tidak ada. Apa yang bisa disombongkan? Harta, pangkat, kedudukan, atau kehormatan? Atau karena berasal dari klan ini, suku itu, dari bangsa ini, bangsa itu. Semua itu omong kosong. Ulama mengatakan bahwa orang yang sombong karena urusan dunia itu sebenarnya dungu. Karena ia telah menyombongkan diri dengan sesuatu yang andai kata bernilai, niscaya takkan diberikan Allah. Kitalah yang akan kembali kepadanya, bukan dunia. Sangat bodoh kalau ada yang beranggapan bahwa kehormatan, pangkat, dan kebahagiaan seseorang diukur dengan duduk atau berdirinya orang lain saat ia datang. Wah, iya nih. Banyak sekali, bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita seperti itu. Kadang karena kita sudah punya jabatan tertentu, ketika orang yang ada di bawah kita jabatannya, ya seperti tidak menghargai kita, tidak berdiri atau tidak mengucapkan salam ketika kita lewat gitu ya. Itu ada rasa marah. Nah itu mungkin secara tidak langsung itu sudah ada bibit-bibit penyakit sombong dalam diri kita. Mungkin. Oke, aku lanjutkan. Bagi seorang mukmin, hal ini sangat tidak layak. Karena orang mukmin hanya mulia di sisi Allah. Apa gunanya kita diposisikan di atas manusia lain, padahal di sisi Allah kita bukan apa-apa. Ini hanya akan membuka celah untuk terperosok ke dalam lubang penyakit selanjutnya setelah penyakit sombong, yaitu riya. Orang mukmin mesti mewaspadai ini. Intinya, agar tawadu dan tidak sombong, manusia harus selalu ingat bahwa kita tidak ada apa-apanya. Jika hendak menyombongkan diri dengan dunia bahkan lebih hina untuk disombongkan. Bahkan, mestinya manusia malu menjadi ahli dunia, malu dan takut apabila Allah menguji kita dengan harta, pangkat, kedudukan, kekuasaan, bahkan status sosial. Takut ini akan Allah jadikan hujah untuk menyerang dan menjatuhkan dirinya kelak pada hari kiamat. Mestinya ia bersyukur atas segala nikmat yang ia terima, menelisik diri sendiri hingga yang paling dalam, dan meminta pertanggungjawaban diri apakah setiap nikmat sudah disalurkan sesuai yang diridhoi Allah, sehingga kelak pada hari kiamat Allah tidak mempertanyakannya lagi.
So intinya apapun kedudukan kita, jabatan kita harus tetap bersyukur. Kalau kita telisik dari awal gitu ya, di video sebelumnya juga, ya intinya kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jika kita ingin lebih, maka berusaha. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita harus mampu untuk menggunakan apa yang sudah kita dapatkan itu sesuai dengan yang sudah diajarkan gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan kedudukan kita, harta kita, dan semuanya. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita bisa mempertanggungjawabkan dan bersyukur. Itu sih kayaknya benang merahnya sampai detik ini yang aku baca gitu. Oke, lanjutin ya. Dunia adalah cobaan. Karena itu, saat generasi salaf berhadapan dengannya, mereka selalu mengatakan inilah dosa yang siksanya langsung tanpa ditunda-tunda. Jika dunia membelakangi mereka dan mereka jatuh ke dalam kefakiran, mereka bersuka cita dan berkata, "Selamat datang, syiar orang-orang soleh." Jika diberi nikmat, orang mestinya berpikir keras bagaimana menyalurkan nikmat itu ke dalam konteks ketaatan kepada Allah. Jika diberi kedudukan, ia seharusnya merenungkan apa zakat profesi. Zakat profesi adalah mengarahkan diri untuk memenuhi hak orang lain, menolong yang lemah, dan memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Inilah zakat orang berpangkat dan berkedudukan, bukan malah dijadikan kesempatan untuk menyombongkan diri. Ini bodoh dan tidak layak menjadi sifat orang mukmin. Jadi sopan kepada Allah ini adalah buah dari ketaatan. Ada juga yang sombong karena sesuatu yang lain, bukan sombong dengan dunia tetapi dengan akhirat. Bagaimana sombong dengan akhirat? Wah, di sini ada sesuatu yang baru nih. Biasanya nih sombongnya nih dunia yang kita punya, harta kita, kedudukan kita, jabatan kita. Nah, di sini ada sombong dengan akhirat nih. Seperti apa? Aku akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi ikuti terus gitu video ini. Kalau mau kalian ingin tahu lebih lengkapnya harus nonton dari awal gitu, dari segmen ngopi part 1, part 2 dan part 3 nanti. Oke. Sebelum aku akhiri video kali ini, aku akan bacakan ada salah satu quotes di sini ya, di halaman 219. Jika Anda takut terjadi sesuatu yang buruk, takutlah bahwa itu disebabkan keburukan Anda yang tidak memenuhi hak-hak Allah. Jangan pernah yakin bahwa sesuatu yang buruk itu terjadi dengan sendirinya, sebab hakikatnya tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Apa sih maksudnya kak gitu? Kok nggak ngerti ya? Harus ngerti ya. Kalau teman-teman ngopiku di sini sih teman-teman ngopi. Teman-teman ngopiku harus cerdas ya. Kalau nggak bisa memahami, ya semoga kalian bisa paham suatu saat nanti. Gitu. Direnungi lagi karena aku juga belum open Q&A gitu. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh sih, kalian langsung komentar di bawah gitu. Tapi jangan susah-susah. Takut gak bisa jawab. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sombong dengan akhirat. Jangan lupa ya, di-share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini bermanfaat dan kalian suka gitu. Semangat terus, jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa belajar, jangan lupa makan dan minum. Apa sih? Garing, ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.